Oke, jadi perkenalkan, nama saya Henry Fikar Manihuruf. Saya adalah dosen CPNS dari Teknik Logistik Institut Teknologi Kalimantan. Dan di sebelah saya ada Ibu Dwi Pantira selaku sebagai dosen Teknik Logistik dan sebagai Kaprodi atau Kepala Program Studi Teknik Logistik. Oke, Ya, oke, selamat siang, Bu. siap, Kak Jadi di Henry. sini saya ingin menanyakan nih, kira-kira di teknik logistik kita ini apakah ada sesuatu yang memang permasalahan yang bisa dapat kita selesaikan gitu, Bu? Oke, baik. Terkait dengan permasalahan yang ada di program studi teknik logistik, sebenarnya kita banyak hal yang perlu kita improve ya Iya. saat ini gitu. Terutama kan memang setiap tahun itu harus ada perbaikan, yang mana ini kita nilai gitu. Nah, dari beberapa evaluasi yang sudah kita jalankan, mungkin kita harus banyak mengevaluasi atau mengimprove di bagian pengembangan pendidikan sendiri. Oke, berarti di bagian pendidikan terutama ke mahasiswanya, Bu ya? Ya, benar yang terkait dengan mahasiswa. Kalau misalnya dikatakan bahwa logistik ini kita baru punya mahasiswa itu 2 tingkat. Jadi Oh tingkat iya. pertama dan tingkat kedua, yang mana kalau kita ketahui ini masih tingkat-tingkat awal, berarti kan evaluasi itu belum terlalu banyak ya. Iya. Nah, dan kita waktu awal merancang perkuliahan atau kurikulum itu semuanya adalah berdasarkan hasil identifikasi analisis berdasarkan mitra atau perguruan tinggi sejenis gitu. Oke. Jadi kita belum menyesuaikan bagaimana yang ada di dalam kondisi mahasiswa Saat kita. ini. Ya, Ya. tentu saja yang namanya perguruan tinggi lain dan perguruan tinggi inputnya berbeda. Berbeda, ya, Nah, betul. gitu. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, yang kita lihat bahwa ini sebagai lahan utama yang perlu kita improve supaya kualitas pendidikan di teknik logistik itu juga semakin meningkat. Gitu. Oke, berarti di sini dalam konteks permasalahan untuk kita bisa lebih ke membuat suatu rancangan, mungkin seperti modul praktikum atau modul-modul untuk penerapan bagaimana video pembelajaran yang baik ke mahasiswa, mungkin seperti itu, Bu. Ya, benar. Jadi kalau misalnya dari pembelajaran yang sudah berjalan, ini kan kita lebih banyak kepada teoretikalnya saja, Iya, konsep dan sebagainya. Nah, teknik namanya juga kita keteknikan. Iya. Keteknikan itu pasti identik dengan praktikum. Praktikum. Kita perlu yang namanya panduan dan sebagainya. Ini perlu kita perkaya lagi supaya ini menjadi bahan nanti ketika mahasiswa kuliah atau mahasiswa melakukan kegiatan yang bersifat akademik di kampus, itu mereka punya panduan. Entah kamu dari tadi yang video pembelajaran misalnya. Video pembelajaran itu kita supaya memfasilitasi mahasiswa untuk bisa berkuliah secara sinkron dan asinkron. Ya, jadi kelengkapan. Mereka tidak hanya mendengarkan dari dosen di kampus menjelaskan di kelas gitu ya. Kemudian nanti mereka mencari buku, tetapi mereka juga dapat video pembelajaran. Kemudian misalnya ketika mereka mau praktikum, tentu saja sebelum mereka masuk mereka tahu nih bahan atau apa yang mau dilakukan di praktikum. Itu semua tertuang di dalam modul praktikum. Kemudian panduan-panduan pembelajaran yang lain, baik itu misalnya penugasan dan sebagainya. Nah, perlu kita lengkapin lagi ya. Kita mengacu kepada standar ya, tidak hanya standar nasional tetapi standar internasional yang mana sebelum pembelajaran itu dilakukan semuanya harus sudah clear. Ya. Gitu. Oke, baik, mungkin itu aja kali ya, Bu, untuk sesi saat ini. Terima kasih atas waktunya. Saya Sama-sama. ucapkan selamat siang, Bu. Selamat siang. Ya, jadi izinkan saya memberikan pandangan pribadi saya terkait isu-isu atau permasalahan yang terjadi pada teknik logistik Institut Teknologi Kalimantan ini. Bahwasannya sudah tadi dipaparkan sedikit oleh Bu Amanda bahwa dibilang teknik logistik Institut Teknologi Kalimantan ini merupakan program studi yang masih relatif baru. Bahwa bisa dilihat mahasiswa kami hanya memiliki 2 atau 3 angkatan dari angkatan 2002, 2023 hingga 2024. Nah, sehingga di sini proses pembelajaran kami masih dilakukan berdasarkan identifikasi dari program studi ataupun universitas di bidang yang relatif sama. Ya, jadi secara garis besar bahwa pembelajaran yang dilakukan pada teknik logistik Institut Teknologi Kalimantan ini bahwasannya memang masih pada secara konsep ataupun secara teorikal saja. Nah, bisa dilihat bahwa di sini karena kita adalah teknik logistik, nah kita perlu nih menerapkan apa-apa saja yang sudah dipelajari oleh mahasiswa sehingga nanti mahasiswa di sini bisa tahu bahwa ilmunya ini nanti akan digunakan kemana dalam lingkungan nyata ataupun lingkungan masyarakat atau pada industri tertentu yang memang nanti mereka akan melakukan pekerjaan di sana. Dan mungkin itu saja pandangan pribadi atau isu terkait dari saya.
Nah, terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan salam sejahtera buat kita semua.